Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kerangka berpikir dengan baik dan benar, yang mestinya dengan mudahnya bagi Anda. Oke, sebelum itu, yang ingin mengerjakan skripsi, pelajari dengan pahami baik-baik. Ini penjelasan saya. Dan bagi Anda yang sedang mengerjakan skripsi sambil memegang laptop sambil praktek, dan bagi Anda yang setelah mengerjakan skripsi, misalnya Anda bisa pahami lagi untuk bisa memberikan bimbingan kepada adik-adik kelas Anda. Oke, simak terus videonya. Sekian. Sebelum itu mungkin ada yang belum tahu apa sih kerangka berpikir itu. Kok saya dari dulu sampai sekarang tidak paham, mungkin seperti itu. Nah, menurut Uma Sekaran dalam bukunya Bunis Riset tahun 1992 dalam kutipannya Sugiono 2010, ini mengungkapkan bahwa kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Jadi di situ kerangka berpikir ini berhubungan atau berkaitan erat tentang hubungan-hubungan itu. Biasanya dihubungkan dengan garis. Kalau kita lihat bagan-bagan atau kita lihat gambar-gambar di situ dihubungkan dengan garis-garis panah. Biasanya seperti itu dalam membuat kerangka berpikir. Di pembuatan kerangka berpikir ini kita harus juga membedakan antara penelitian kual, kuan, dan mixed method. Jadi di situ kalau misalnya penelitian Anda kualitatif, itu menghubungkan antar fokus atau antar prosesnya dihubungkan. Tapi kalau penelitian Anda tentang kuantitatif, Anda bisa menghubungkan antara variabel-variabelnya di situ. Makanya kalau penelitian kualitatif itu kok semakin banyak rumusan masalahnya, maka semakin besar juga bagian yang Anda buat. Sebenarnya kalau kita lebih detail, kita memahami kerangka berpikir ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya kerangka berpikir ini untuk menentukan penelitian Anda itu yang diteliti itu apa di situ, dan yang mana penelitian Anda di situ dan hubungannya dengan yang mana. Nah, di situ kerangka berpikir ini menunjukkan arah-arah yang mungkin Anda ketika mempraktekkan arah-arah itu, Anda mungkin tidak mungkin tersesat nantinya. Pasti Anda nanti ikut jalurnya dari kerangka berpikir ini. Nah, ini seringkali ketika mahasiswa membuat kerangka berpikir ini, dia tidak paham dengan apa yang dibuatnya, dan akhirnya dia tuh tetap bingung ketika di pertengahan penelitiannya, dan dia tidak tahu kemana jalurnya nanti akan berjalan. Oke, kali ini saya akan memberikan praktek atau kita contohkan sekalian praktek. Ini yang penelitian kualitatif ya. Karena apa? Karena penelitian kualitatif ini lebih sulit karena dia menentukan dari fokus kajiannya. Sedangkan dari penelitian kuantitatif ini sudah tertera variabel-variabelnya hingga dia tinggal menghubungkannya. Tapi mungkin nanti dalam tingkat kesulitan juga menentukan dalam proses penelitiannya. Lalu gambar yang tepat dalam membuat kerangka berpikir itu bagaimana? Apakah berbentuk tegak atau tidur atau berbentuk yang lain? Nah, sebenarnya ketika membuat kerangka berpikir itu dalam bentuk berdiri tidak apa-apa, juga dalam bentuk tidur juga tidak apa-apa. Ini terserah Anda dalam membuatnya. Mungkin Anda menghemat halaman, maka Anda buat secara tidur seperti itu, atau enggak Anda nanti misalnya ingin membuat dengan ringkas dan tidak membutuhkan banyak halaman, jadi Anda membuat satu lembar dan membuat paragraf itu secara berdiri. Nah, itu terserah Anda. Dan juga ciri-ciri yang harus Anda pahami ketika membuat kerangka berpikir, nah itu ungkapan-ungkapannya itu dalam bentuk pernyataan ya. Pernyataan yang Anda ringkas, jangan pernyataan-pernyataan yang terlalu panjang sekali hingga memenuhi sebuah bagan di situ. Nah, selanjutnya tahap yang selanjutnya harus Anda sesuaikan di situ, sesuaikan antara variabel-variabel hubungannya di mana, atau sesuaikan hubungan antara fokus atau enggak tentang prosesnya itu hubungannya kemana. Oke, langsung praktek aja ya.
Nah, dalam kerangka berpikir ini bisa kita bilang rumusnya ini seperti ini ya. Ini tidak ada rumus bakunya. Kira-kira cara berpikirnya atau cara berjalannya seperti ini dalam kerangka berpikir. Di sini ada variabel X, ada proses, ada output hasil. Nah, ini bisa juga variabel Y. Ini tergantung dari penelitiannya. Ini saya ambil contoh variabel X. Maksudnya variabel X ini apa? Tadi yang misalnya di judulnya itu adalah sebabnya ya. Sebabnya itu apa-apa aja. Nah, nanti prosesnya bagaimana, dihubungkan, terus nanti hasilnya bagaimana. Oke, nanti bisa juga di sini ditambahi oleh teori. Di sini bisa ditambahi teori. Teorinya itu bukan teori secara lengkap atau ungkapan secara penuh. Cukup Anda cantumkan saja teori tentang apa dan dari siapa di situ. Nah, di sini saya mempunyai contoh yang harus bisa dipahami ya. Mungkin Anda melihat ini maksudnya bagaimana? Nah, begini. Di sini ada judul manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam misalnya PAI dalam mewujudkan budaya religius. Nah, ini studi kasus di SMA titik-titik gitu ya. Karena ini hanya contoh. Nah, misalnya ada judul seperti ini. Jadi di sini tadi ada variabel X-nya apa? Misalnya manajemen pembelajaran budaya religius. Nah, di sini apakah di sini perlu dijelaskan, dipahami lagi? Nah, ini pahami lagi variabelnya ini apa di sini misalnya, atau enggak indikatornya ini apa? Manajemen pembelajaran budaya religius. Nah, ini pertama dasar pemikiran pengembangan budaya religius sekolah, terus pola manajemen pembelajaran dan implikasi manajemen pembelajaran. Nah, di sini kalau dihubungkan secara langsung antara manajemen pembelajaran religius langsung ke tujuan juga bisa. Cuma di sini untuk mendetailkan lagi pola pikir kita nanti kemana arahnya manajemen pembelajaran ini akan dibawa. Misalnya di dasar pemikiran pengembangan religius, terus pola pelaksanaan manajemen pembelajaran dan implikasi dari manajemen pembelajaran. Nah, setelah itu memasuki pada tujuan ini. Tujuannya ini apa? Ini nanti adalah proses. Ibaratnya yang tadi rumusan itu adalah prosesnya apa? Karena ini penelitiannya adalah penelitian kualitatif, maka di sini ada dua, bisa proses, bisa ada tujuan. Nah, di sini tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis budaya religius, terus mendeskripsikan dan menganalisis pola pelaksanaan manajemen, dan mendeskripsikan menganalisis implikasi manajemen pembelajaran. Nah, di sini untuk tujuannya atau prosesnya nih. Nah, setelah itu nanti untuk diberi hal-hal yang dapat menguatkan, di situ juga dicantumkan sebuah teori-teori. Ada teori-teori hubungannya, di sini ada teori-teori. Teori-teori di sini nanti misalnya kita tulis secara ringkas saja teorinya. Misalnya teori menurut tafsir, ini keteladanan, pembiasaan, disiplin, motivasi, dan ya akhirnya yaitu temuan dan proposisi. Nah, ini kalau proposisi biasanya ini ada di disertasi. Kalau kita cuma temuan aja, misalnya kita memang mau membuktikan, di sini bisa diungkapkan di sini wujudkan budaya religius. Nah, ini merupakan contoh kerangka berpikir secara kualitatif. Nah, kerangka berpikir ini bisa disebut juga kerangka pemikir, bisa juga disebut paradigma penelitian. Seperti ini juga saya dapatkan saya lihat di Google ada contoh, ini hanya contoh, ini bisa juga. Di sini ada anak tunagrita, terus melakukan interaksi sosial, guru, orang tua, motivasi, minat anak, dan bakat anak. Jadi ini kita lihat ini faktor X-nya. Ini kira-kira dari sini kita bisa memprediksi bahwa judulnya ini adalah minat dan bakat anak tunagrita. Ini contoh judulnya seperti ini mesti. Nah, terus di sini untuk menjelaskan apa? Ini sebuah interaksi sosial. Jadi di sini jelaskan dulu faktor X-nya apa. Untuk menjelaskan interaksi sosial. Nah, ini yang diteliti nanti siapa di sini, ada guru dan orang tua. Ya, yang dijelaskan ada guru dan orang tua. Terus nanti di sini juga diteliti prosesnya apa. Ini dalam memotivasi dan akhirnya nanti kepada tujuannya, yaitu bagaimana minat anak ini tunagrita dan bakat anak tunagrita ya. Di sini contoh. Saya punya contoh lagi, di sini ada model
kerangka berpikir secara memanjang. Nah, di sini kita cari dulu pokok pemikirannya atau kepalanya ini mana. Misalnya di sini adalah guru sejarah. Dari guru sejarah. Di sini pokok pemikirannya adalah guru sejarah. Dan guru sejarah yang kita jelaskan ini maksudnya guru sejarah ini mau ngapain ya, atau enggak, faktor penelitiannya apa. Nah, ini adalah pengajaran sejarah konvensional. Nah, ini pembelajaran sejarah konvensional ini untuk ditujuannya untuk ini meningkatkan minat belajar. Ini kan karena ada suatu permasalahan di dalam lembaga di situ, maka di situ untuk minat belajar kurang optimal dapat diketahui bahwa arahannya ini nanti untuk meningkatkan belajar ya. Di sini maka ditulis minat belajar kurang optimal, dan terus nanti ke prosesnya ini adalah penerapan metode think, pair, share ya, dan akhirnya nanti minat belajar sejarah siswa meningkat. Nah, ini adalah kerangka berpikir kualitatif. Saya punya contoh lagi di sini, misalnya saya cari di Google juga, ini adalah penggunaan media pembelajaran Kuiper School. Nah, di sini adalah variabel X. Nah, ini adalah ringkas ini yang biasa banyak dipakai oleh skripsi maupun tesis ya. Ada variabel X atau variabel Y-nya di sini, penggunaan media pembelajaran, dan ini prosesnya adalah pengaruh dan kendalanya bagaimana. Dan di sini adalah hasilnya ada Y. Nah, dari model kerangka berpikir ini, dari berupa model bagan ini nanti kita akan mengerti arahnya jalur penelitian itu mau kemana, dan hubungannya yang mana. Nanti akan kita dapat identifikasikan nanti, dan kita akan mengerti jalurnya mau kemana. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen, atau tidak, jika video ini dirasa bermanfaat bisa Anda share ke teman-teman Anda, dan juga jangan lupa tetap subscribe agar Anda bisa mengikuti part-part selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.